Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab ke-8 menjelaskan tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah riya dan nifak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang riya. Jadi akhlak tercela adalah akhlak yang sangat berbahaya bagi diri kita. Oleh karena itu, maka haruslah kita hindari sejauh mungkin. Apa itu riya? Riya dalam bahasa Arab diambil dari kata ar-riya'u yang berarti memperlihatkan atau pamer, yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memujinya. Kata lain yang serupa dengan riya adalah sum'ah. Sum'ah berasal dalam bahasa Arab, yaitu dari kata as-sum'atu yang berarti kemasyhuran nama atau baik sebutannya. Sum'ah adalah sifat suka menceritakan amal perbuatan baik agar didengar orang dengan maksud untuk mendapat simpati atau pujian. Dengan demikian, pengertian sum'ah identik dengan riya, yaitu sama-sama perbuatan baik yang ingin dilihat dan dipuji orang lain. Bentuk-bentuk sum'ah dan riya atau contoh perbuatan riya. Seorang siswa mau melaksanakan tugas piketnya secara baik apabila sesudah dilihat oleh guru atau dilihat oleh teman-temannya di kelas, dengan harapan agar guru menilai bahwa siswa tersebut termasuk seorang siswa yang rajin atau siswa yang rajin melaksanakan tugas. Sedangkan Islam mendidik umatnya agar perbuatan baik yang dilakukan didasari dengan niat ikhlas, yakni semata-mata mencari ridha Allah atau mentaati perintahnya. Dalil yang menjelaskan larangan berbuat riya disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka
Perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadi dia bersih, tidak bertanah kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi, dalam surah Al-Baqarah ayat 264 itu adalah secara terang-terang melarang kita merusak pahala amal sedekah dengan cara menyebut atau menyakiti hati orang yang menerimanya. Apapun dan seberapapun kebaikan yang dilakukan seseorang, apabila diikuti dengan dua hal tersebut, sia-sialah amalnya. Jadi perumpamaan seperti sebuah batu licin, di atasnya ada debu, kemudian batu tersebut tertimpa hujan lebat sehingga debu tersebut hilang dan tak berbekas. Jadi barang yang diinfakkan tidak akan kembali, sementara itu pahala pun tidak akan dapat, dan yang dapat adalah dosa. Akibat buruk riya. Semua pelaksanaan ajaran agama adalah kebaikan bagi manusia itu sendiri, baik yang berupa pelaksanaan perintah maupun meninggalkan larangan. Setiap pelanggaran terhadap larangan agama pasti berakibat buruk bagi pelaku. Adapun akibat buruk riya adalah 1. Menghapus pahala amal baik sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 264. 2. Mendapat dosa besar karena riya termasuk perbuatan syirik. 3. Tidak selamat dari bahaya kekafiran karena riya sangat dekat hubungannya dengan sikap kafir. Perilaku menghindari riya. Di antaranya adalah 1. Melatih diri untuk beramal secara ikhlas. Sekecil apapun yang kita lakukan haruslah dengan ikhlas. 2. Mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. 3. Menahan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. 4. Tidak suka memuji kebaikan orang lain secara berlebih-lebihan karena hal itu dapat mendorong pelakunya menjadi riya atas kebaikannya. 5. Melatih diri untuk bersedekah secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari sanjungan orang lain. Sampai di sini pembahasan tentang akhlak tercela riya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.